kita sudah memasuki tanggal 1 Sya'ban 1447 Hijriah. Kemarin malam kita sudah melaksanakan sholat terakhir bulan Rajab. Karena untuk hitungan bulan Hijriah, pergantian tanggal itu, hari itu dimulai sholat maghrib. Jadi tadi mulai maghrib itu sudah memasuki tanggal 1 bulan Sya'ban. Sya'ban ini huruf yang pertama, Abah mengartikan yaitu huruf shin dengan kata asyukru. Asyukru huwa ibaratun an ma'rufin yuqabilu ni'mata sawa'un kana bil lisan au bil yadi au bil qalbi. Syukur adalah kebaikan atau istilah kebaikan yang digunakan sebagai balasan atas kebaikan yang kita terima atau kenikmatan yang kita terima, baik dengan lisan, bil lisan, dengan badan, au bil badan, au bil jawari, au bil arkan, au bil qalbi, atau dengan hati. Jadi mengungkapkan ucapan terima kasih ini atau ungkapan syukur ini bisa dilaksanakan dengan lisan, dengan anggota badan kita, dan dengan hati. Dalam kitab Risyalatul Qusairiyah dikatakan bahwa syukur dengan lisan itu adalah syukur orang yang berilmu. Direalisasikan dengan bentuk ucapan, ungkapan, dengan memberikan nasihat-nasihat, memberikan tausiah-tausiah, memberikan mau'izah hasanah. Itu adalah syukurnya orang berilmu dengan menggunakan lisan. Saya teringat dulu Abu Yasoleh mengatakan kalau ente punya ilmu, ente diminta untuk menyampaikan ilmu nggak mau, maka dikatakan ente itu kufur nikmat. Lawan dari syukur nikmat adalah kufur nikmat. Tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan saja. Kan ada hadisnya jelas, balighu ani walau ayat. Makanya dalam manakib ya, guru kita membimbingkan apabila diminta menjadi petugas tidak boleh menolak apapun tugasnya. Ya, baca Quran, tanbih, tawasul, mangkoba. Yang biasa ceramah baca tanbih nggak Pak? Nggak ada aturannya yang harus ceramah terus. Gitu. Ya. Yang biasa ceramah baca tawasul nggak apa-apa. Harus yang penting jangan minta untuk menjadi petugas. Ya, jadi dikatakan bahwa syukurnya orang yang berilmu adalah syukur dengan menggunakan lisan. Kemudian syukur dengan badan adalah syukurnya orang yang ahli ibadah, orang yang taat, orang yang terus rajin melaksanakan ibadah. Maka ini dikatakan syukurnya adalah dengan badan, dengan sering melakukan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah wajib, sholat sunnah, puasa dan lain sebagainya. Nah, syukur yang ketiga yaitu syukur dengan hati, syukru bil qalbi adalah syukurnya orang yang ahli ma'rifat, orang yang sudah bertoriko, orang yang sudah ditalkin. Ini dapat direalisasinya gimana dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan konsisten mengamalkan amalan toriko yang sudah dibimbingkan oleh gurunya. Dengan konsisten berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus, baik zikir jahar maupun zikir hobi. Maka alhamdulillah untuk kita yang sudah ditalkin, tentunya kita harus yakin, sudah pasti kita sudah bersyukur dengan 3 cara ini. Bersyukur dengan syukur lisan, bersyukur dengan badan, bersyukur dengan hati. Ya, bersyukur dengan lisan, ya kita sering mengucapkan alhamdulillah itu sebagai ungkapan rasa syukur. Berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah? Alhamdulillah dalam sehari sebagai ikhwan. Ya. Kemudian kita pasti melakukan syukur dengan menggunakan badan kita, dengan laga kita. Amalia-amalia sholat yang dibimbing oleh guru kita,
pagi, siang, malam, salat-salat sunnah, dan lainnya sudah kita laksanakan. Dan syukur yang tiga, syukur dengan badan, ya dengan melaksanakan itu. Apa yang dibilang oleh guru kita, yaitu zikir hobi. Intinya zikir hobi, yaitu syukur dengan menggunakan hati. Kemudian dikatakan juga di sini dalam kitab Fadlus Zuhur bahwa syukur adalah as-sana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsan. Ya, memuliakan atas orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan menyebut kebaikannya. Itu salah satu bersyukur. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita ya dibimbingkan oleh guru kita, Allahumma ya qadiyal hajat. Allah yang apa? Mencukupkan hajat kita. Allahumma ya syafil amrod, Allah yang maha menyembuhkan penyakit kita. Kita puji Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bersyukur ini ada dua kelas, ada dua tingkatan. Ada yang disebut dengan syakir, ada yang disebut dengan syakur. Syakir ini orang yang biasa mensyukuri nikmat yang telah dia terima. Ya, dapat THR, dapat apalagi misalkan dapat menantu, dapat anak atau yang lain-lainnya, ya, yang terima itu disyukuri. Maka orang yang bersyukur ini disebut syakir. Dan yang kedua tingkatannya lebih tinggi di atas syakir, yaitu syakur. Orang yang mensyukuri apa yang belum dia dapat. Walaupun dia belum dapat, dia nggak punya apa-apa, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sedikit yang seperti ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali ya hamba-hambaku yang mempunyai sifat syakur, yang mensyukuri apa yang belum dia terima, atau yang selalu bersyukur apa saja yang dia terima. Orang seperti ini, orang yang mensyukuri apa saja yang dia terima, nanti di hari kiamat Rasulullah SAW memberi gelar. Ya, gelarnya apa? Al-Hamidun. Nanti di hari kiamat Rasulullah berteriak, manggil, wahai Al-Hamidun, kelompok Al-Hamidun. Ya, berdiri. Kemudian mereka membentangkan bendera, lalu mereka masuk ke dalam surga. Ada yang tanya kepada Rasulullah, manil hamidun? Siapa sih Al-Hamidun itu? Yang mendapat gelar Al-Hamidun itu apa kata Rasulullah? Allazina yashkuruna Allah Ta'ala ala kulli hal. Al-Hamidun itu orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi apapun. Kondisi apapun selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam lafaz lain dikatakan Al-Hamidun itu allazina yashkurunallaha 'ala sarra'i wad-dharra'i. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan sempit rezekinya atau dalam keadaan lapang. Diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Jadi dalam hal bersyukur tidak melihat yang lebih tinggi, melihat yang di bawahnya. Ada pesan yang cukup baik, ya pesannya seperti ini. Apabila kamu naik motor, saudara atau teman kamu naik mobil, kamu jangan merasa sedih karena ada teman kamu yang naik sepeda. Apabila kamu naik sepeda, jangan melihat teman kamu yang naik motor. Kamu jangan sedih karena ada teman kamu yang berjalan kaki. Apabila kamu berjalan kaki, kamu juga jangan sedih melihat teman kamu yang naik sepeda. Karena ada teman kamu yang jalan kaki tanpa menggunakan sepatu. Mungkin kita jalannya pakai sepatu. Kalau kamu bisa berjalan kaki walaupun tanpa sepatu, jangan sedih karena melihat teman kamu bisa berjalan dengan menggunakan sepatu. Karena ada teman kita, saudara kita yang tidak punya kaki. Jadi
selalu bersyukur terus, tidak melihat kekurangan kita. Dia pernah membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Tapi yang kita bandingkan adalah kelebihan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bandingkan dengan kekurangan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam bersyukur ini, salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'imus syakir bimanzilatis shaimus shabir." Ini keutamaan orang yang bersyukur. Ya. At-ta'imus syakir bimanzilatis shaimus shabir. Ya. Orang yang perutnya kenyang tapi bersyukur itu derajatnya sama dengan orang yang lapar, orang yang puasa yang dalam keadaan sabar. Makanya alhamdulillah guru kita tidak membimbingkan banyak puasa. Ya, bahkan pernah dengar langsung saya dari perkataan Abah, apa kata Abah? Riyadoh di Tekian itu riyadoh makan enak. Jadi Ikhwan itu walaupun makan mulu, walaupun jarang puasa, posisinya sama dengan orang yang lapar, orang yang puasa dalam keadaan sabar. Kenapa saya dikatakan begitu? Karena Ikhwan Tekian itu sudah mendapat bimbingan kalimat syukur, yaitu kalimat la ilaha illallah. Zikir hobi, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian ucapan syukur dengan menggunakan kolbu. Jadi walaupun perut kita kenyang, manakib makan-makan, ya, itu derajatnya sama dengan orang-orang yang sabar dengan puasanya. Maka alhamdulillah. Ya, jadi tentunya kita syukur terbesar kita sebagai Ikhwan TKN adalah kita sudah mendapatkan talqin dari guru kita yang kamil mukamil. Sehingga ya dengan talqin ini ya, kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mensyukuri apa yang diberikan. Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang tidak bermanfaat bagi kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tidak menciptakan apapun di dunia ini sia-sia, tidak bermanfaat. Semuanya ada bermanfaat. Makanya ketika kita mendapat ujian, kita harus berpikir bahwa ada kebaikan di balik ini semua. Kita harus senantiasa berprasangka buruk kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inda abdi dzonibi. Sungguhnya aku tergantung prasangka hambaku terhadap aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita ini akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ya. Sebagai rasa syukur, tentunya rasa syukur kita bisa menjadi murid guru agung adalah dengan mengamalkan amalan yang telah dibimbingkan kepada kita. Itu namanya rasa syukur. Rasa syukur orang yang mempunyai ilmu yaitu mengamalkan ilmunya, tidak pelit memberikan ilmunya kepada orang lain. Rasa syukur kita sebagai ikhwan, sebagai murid guru agung, yaitu mengamalkan apa yang telah dibimbingkan kepada kita. Karena rasa syukur ini bisa kita gunakan, bisa menggunakan lisan tadi, bisa menggunakan badan, bisa menggunakan hati kita. Imam Ibnu Mas'ud mengatakan ya, bahwa anna syukral ainain antastaro kullu aibin tarahu lil muslim. Ya. Rasa syukur kita terhadap dua mata kita, yaitu dengan menyembunyikan segala keburukan yang kita lihat dari saudara kita. Itu rasa syukur kita. Artinya apabila kita melihat keburukan saudara kita, orang Islam, kita sembunyikan buat diri kita sendiri, tidak kita sampaikan kepada orang lain. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas mata yang diberikan kepada kita. Karena untuk mensyukuri nikmat mata, bisa melihat, bisa menangis, eh, bisa dipejamkan. Karena pejam itu nikmat. Orang yang tidak bisa tidur, insomnia, ya, itu jadi penyakit. Kurang nikmat. Maka mata bisa terpejam, mata bisa berkedip, mata bisa menangis, mata bisa melihat. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Kenikmatan yang luar biasa. 1000 tahun umur kita untuk mensyukuri nikmat mata tidak cukup. Ibadah kita 1000 tahun untuk mensyukuri nikmat mata kita, saya rasa. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, wasyukra uzunain antastara kullu aibin tasma'uhu fihi. Ya. Mensyukuri 2 telinga yang kita miliki adalah dengan cara merahasiakan keburukan-keburukan saudara kita yang pernah kita dengar. Ya, jadi mensyukuri mata dan telinga ini menurut Ibnu Mas'ud adalah caranya yang pertama untuk mensyukuri mata, ya, kita harus menutup aib yang kita lihat dari saudara kita. Untuk mensyukuri telinga, kita harus mendengar merahasiakan keburukan yang pernah kita lihat. Jadi gunakan anggota tubuh kita sebagaimana mestinya. Karena dikatakan dalam Al-Quran, ya, ada orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak benar. Walaqad zaharna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka bermata tapi tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Melihat yang jelek-jelek, sudah melihat diceritakan ke orang lain. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Mendengar, mencari berita-berita yang jelek, yang hoax-hoax disampaikan kepada orang lain. Jadi rasa bersyukur dengan bil jawari, dengan anggota tubuh kita adalah menggunakan seluruh anggota tubuh kita sebagaimana mestinya yang difungsikan. Mata untuk melihat yang baik, telinga untuk mendengar yang baik, tangan untuk memegang yang baik-baik, kaki digunakan untuk melangkah ke tempat yang baik-baik. Alhamdulillah kita sudah lewat talqin, lewat kalimat la ilaha illallah, lewat zikir hobi, kita sudah diberikan oleh guru kita untuk senantiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Senantiasa kita diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.